disciples transforming lives. Hari ini judulnya adalah point of view atau cara pandang, ya. Kenapa ini penting sekali? Kalian tahu bahwa bagaimana kita itu memandang sesuatu itu menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, dan itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika reaksi kita salah, maka hasilnya juga salah. Nah, reaksi yang salah, respon yang salah itu lahir karena cara pandang yang salah. Nah, kita juga mau belajar gimana sih, apa sih cara pandang yang benar, dan kenapa cara pandang yang salah itu bisa terjadi. Kita buka sama-sama cerita yang kita semua pasti tahu tentang Daud dan Goliat. 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Sudah dapat? Sedang ia berbicara dengan mereka, siapa ia? Ia adalah Daud. Jadi Daud itu disuruh sama papanya kirim catering ke kokonya yang lagi di medan perang. Nah, ketika Daud itu ke medan perang, ketemu sama kokonya, dia ngobrol sama kokonya. Nah, dikatakan sedang ia berbicara dengan mereka, yaitu kakak-kakaknya Daud, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Jadi si Goliat ini sudah mengucapkan berkali-kali kata-kata di mana ayo kamu maju one on one sama aku gitu kan. Nanti kalau kamu menang aku jadi hambamu, tapi kalau kamu kalah kamu jadi hambaku. Jadi ini pasukan dengan pasukan, tapi yang mintanya majunya one on one. Nah, ketika si Goliat ini ngomong gitu ya, kata yang diulang tapi bagi Daud itu didengar waktu itu, Daud mendengarnya. Jadi scene-nya adalah Daud itu melihat hal yang sama yang juga kakak-kakaknya dan semua pasukan Israel itu melihat hal yang sama, ya. Ayat yang ke-24, ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, orang Israel atau pasukan atau tentara orang Israel ini begitu dengar Goliat ngomong seperti itu, gitu ya. Goliat itu kan tinggi besar, katanya tangannya 6 gitu ya. Tangan kanan, tangan kirinya itu jarinya 6, kakinya juga. Jadi dia itu raksasa gitu kan. Nah, ketika si raksasa ini maju dan ngomong bahwa ayo one on one sama aku gitu kan. Dia atau pasukan tentara Israel itu semuanya lari ketakutan. Padahal cuma dengar kata-kata aja loh. Mereka lari ketakutan. Nah, tapi Daud itu enggak lari ketakutan. Dia malah tanya, ini orang siapa? Siapa ini? Gitu kan. Terus dia tanya lagi, kenapa enggak ada yang berani maju? Dan bahkan kalau kalian baca ceritanya, kokonya dan teman-teman pasukan yang lain tuh bilang, kalau ada yang berani maju, pasti akan dikasih hadiah sama raja, itu hadiah yang banyak dan besar gitu kan. Bahkan dikatakan dikasih anaknya raja, bisa jadi menantunya raja, itu kan posisi yang sangat prestis. Nah, kemudian perhatikan ayat yang ke-33. Setelah itu Daud itu mendatangi Saul. Ya, sementara yang lain ketakutan, dia heran kok ketakutan. Dia datang kepada Saul, dia bilang aku mau lawan orang ini. Kalian harus tahu bahwa Daud itu masih kemerah-merahan loh kalau firman Tuhan. Masih muda kayak kalian, jadi ini sangat relevan sekali. Ini masih muda kayak kalian, dia umurnya kira-kira berapa ya, 17 tahun maybe. Masih muda, sementara yang tua-tua itu lari ketakutan, si Daud ini maju ke Saul kepada raja dan berkata aku mau lawan si Goliat. Nah, coba perhatikan kata Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang ia sejak dari masa mudanya telah jadi prajurit. Kamu itu loh gak pernah perang, gak pernah latihan perang gitu kan. Sedangkan si Goliat itu sudah dari mudanya jadi prajurit, sudah menang istilahnya kalau orang tinju itu sudah KO-in orang berapa ratus kali gitu kan. Sedangkan kamu masih muda, kamu belum punya pengalaman. Tapi perhatikan kata Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang
singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalian bisa lihat gak bedanya? Ini kan ekstrim ya kan? Ekstrim banget, tentara yang sudah terlatih perang ketemu sama tentara satu gitu kan. Mereka lari ketakutan. Sedangkan Daud yang masih muda, kemerah-merahan, belum pernah latihan perang, gak pernah jadi prajurit. Dia cuma lihat ini orang berani-beraninya mencemooh orang Israel. Berani-beraninya dia gak tahu apa yang dihadapi. Dia bukan menghadapi pasukan, dia menghadapi Allah dari pasukan itu. Nah, kalian bisa lihat padahal yang dilihat sama Daud dan yang dilihat sama pasukan Israel itu sama. Jadi pemandangan yang dilihat itu sama, tapi reaksinya bisa berbeda ketika cara pandangnya berbeda. Ketika bagaimana kita melihat sesuatu itu berbeda. Jadi misalnya kalian ya duduk sama sebelahmu gitu ya. Kalian lihat yang sama nih misalnya. Bisa loh sama-sama dengerin firman. Yang satu gitu ya. Yang satu apaan sih? Nah bisa beda responnya. Kenapa? Dari hati kita akan belajar. Contoh yang kedua. 12 orang pengintai bilangan 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana bahwa ada orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah cerita ini adalah cerita ketika orang-orang Israel itu, ya kalian harus tahu ceritanya, harus sering baca Alkitab. Orang Israel itu keluar dari Mesir, mau dibawa Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang istilahnya kamu menanam apa aja di sana pasti berhasil. Karena tanahnya itu subur. Ya tempat di mana orang itu menginginkan karena di sana subur, istilahnya bisnis apapun sukses gitu ya. Nah, orang Israel itu kirim dulu 12 pengintai atau mensurvei dulu atau ngintip dulu. Nah, ketika 12 orang ini ke sana terus pulang, 10 orang itu memberikan kabar kayak tadi. Wah, nggak mungkin kita bisa masuk sana. Nggak mungkin. Orang-orangnya itu besar-besar. Orangnya itu raksasa. Kita ini kayak belalang gitu ya. Kita ini enggak, mereka itu besar dan kita itu kecil. Kita enggak mungkin bisa masuk ke sana. Nah, 2 orang lainnya berbeda padahal pergi ke tempat yang sama, 12 orang. Ya, 10 orang bilang, waduh negeri itu enggak mungkin kita bisa masuk. Orang-orangnya besar. Ya kita pasti dimakan kayak orang itu makan belalang. Nah itu 10 orang yang 2 berbeda, bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi 12 orang lihat hal yang sama gitu kan. Lihat perkara yang sama, situasi yang sama, tidak mendinai kesulitannya, tapi mereka punya reaksi yang berbeda. Yang satu menarik diri dan berkata nggak bisa. Yang satu berkata kita pasti bisa dan apalagi itu negeri itu
bagus banget, luar biasa baiknya. Nah sama kan kayak cerita tadi, Goliat, Daud dan Goliat. Orang Israel melihat hal yang sama, yang orang Israelnya lari ketakutan, maksudnya tentara lari ketakutan, Daudnya berani maju berperang. 12 orang pengintai ini 12-12-nya lihat hal yang sama, ya lihat kesulitan yang sama, lihat kebaikan yang sama, tapi responnya bisa beda. Nah kenapa bisa seperti itu? Kita akan belajar, tapi kalian harus tahu bahwa cara pandang kita menentukan reaksi kita, betul ya? Kalau yang satu reaksinya tadi ketemu Goliat langsung lari ketakutan. Yang satu reaksinya adalah siapa orang ini, aku mau lawan orang ini. Dan kita tahu Daud menang. Demikian juga 12 orang pengintai, lihat hal yang sama, yang 10 berkata gak mungkin sudah, gak mungkin. Tapi yang 2 berkata itu sangat mungkin kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti akan masuk. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, kita harus tahu bahwa cara pandang kita terhadap kehidupan itu menentukan masa depan kita. Bagaimana kalian lihat masalah di dalam kehidupanmu, masalah-masalah apa di sekolah, friendship problem gitu kan, love problem mungkin ya, jatuh cinta tapi kok orangnya nggak balik, maksudnya nggak punya respon yang sama misalnya, atau diputus pacar misalnya, atau dibully sama temen. Bagaimana kalian melihat sebuah situasi di dalam kehidupan kalian, itu menentukan bagaimana kalian meresponinya. Nah yang kita mau kejar atau kita mau capai adalah kita punya cara pandang yang benar sehingga reaksi kita benar. Nah kalau reaksi kita benar, maka hasilnya juga akan benar. Kita akan menuai di dalam masa depan kita. Daud karena dia itu berani akhirnya menantang Goliat. Kita tahu ceritanya dia mengalahkan Goliat. Bukan cuma dia yang menang, tapi seluruh orang Israel menang, dan that become the opportunity, itu jadi sebuah kesempatan. Daud itu dikenal. Siapa orang ini? Ya, kita semua ribuan tentara, nggak ada yang berani, tiba-tiba out of nowhere ada orang yang nggak dikenal, muncul ngalahin orang yang selama ini kita takutkan. Nah sebenarnya every problem, setiap kesempatan itu adalah sebuah opportunity untuk kita bisa muncul ketika cara pandang kita benar. Ya, satu contoh lagi, kita buka sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, ini tentang Paulus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Saya tanya sama kalian, kalau kalian ada di sebuah tempat yang sangat banyak oposisi, kalian maju atau mundur? Oposisi itu apa? Oposisi itu masalah, bahaya, kendala gitu ya. Kita maju atau mundur? Nah, perhatikan Paulus itu berkata gini loh, walaupun banyak penentang, walaupun banyak yang berusaha menghalangi, tapi aku melihat ada kesempatan di sini. Tentu kalau Paulus sebagai seorang misionaris, tujuan dia adalah memberitakan Injil. Walaupun ada banyak penentang, dia melihat bahwa penentangnya itu adalah sebuah kesempatan. Kondisinya walaupun punya banyak masalah, tapi dia menemukan kesempatan. Kenapa ada orang-orang tertentu itu kok bisa ya punya positif attitude gitu ya, atau punya sebuah cara pandang, attitude melihat sesuatu itu dengan cara yang benar. Kok bisa ya, bukankah kebanyakan orang itu melihat sesuatu kalau bentuknya masalah, bentuknya kendala itu selalu mundur, selalu enggak bisalah gitu ya. Tapi Paulus itu memutuskan untuk tinggal di Efesus karena dia melihat sebuah kesempatan di balik bahaya yang menghadang. Nah, di sini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa melihat bahwa cara pandang kita, cara kita melihat itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Jadi kita bisa lihat hal yang sama, tapi cara kita melihat itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Kita lihat apa?
kita bisa 10 orang bisa melihat hal yang sama, cara kita melihat itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Kalau cara kita melihat itu benar, maka reaksi kita akan benar. Dan kita akan menuai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita melihat hal yang sama, tapi kalau cara kita melihat itu salah, maka salah reaksi kita dan kita akan menuai sesuatu yang buruk. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, maksudnya gini loh. Kalau harusnya kamu itu bisa melihat dengan benar tapi ternyata salah atau gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, mata di sini adalah alat untuk melihat. Mata adalah pelita tubuh. Cara kita melihat menentukan kehidupan kita. Cara kita melihat sesuatu itu menentukan apakah kemana kita akan menuju gitu ya. Karena kehidupan kita itu by the way akan mengarah kepada sesuatu yang ada di pikiran kita, bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita berpikir. Kalau mata kita baik atau cara pandang kita baik, maka hidup kita akan terang. Tapi kalau cara pandang kita itu salah, maka hidup kita akan gelap. Itu firman Tuhan yang bilang. Contoh ya, contoh ada seseorang itu diutus atau disuruh pergi jualan sepatu kepada sebuah tempat. Ketika dia pergi ke sana, ke sebuah tempat, dia balik kepada bosnya. Bos, kayaknya kita nggak bisa deh jualan sepatu di sini. Kenapa? Karena nggak ada orang yang pakai sepatu. Gimana kita mau jualan? Mereka nggak pakai sepatu, gitu kan? Bosnya mikir, oke, aku kirim sales yang kedua. Sama, suruh jualan sepatu. Ya kamu coba lihat dulu, kira-kira di sana apakah memungkinkan enggak? Gimana sih opportunity-nya dari bisnis jualan sepatu ini? Yang kedua balik dengan sukacita, dia bilang, bos pasti berhasil. Udah kamu kirim sepatu berapapun pasti ludes. Loh, padahal itu di tempat yang sama. Bosnya tanya, kenapa? Karena dia kan tahu. Sales yang pertama bilang nggak mungkin karena semua orang nggak pakai sepatu. Nah sales yang kedua bilang, pasti laku ini, pasti berhasil bos. Kamu jual berapa aja aku bawa ke sana pasti semua beli. Terus bosnya tanya, kok bisa kamu mikir seperti itu? Kenapa alasannya? Ya karena nggak ada orang yang pakai sepatu. Same thing right? Satunya bilang nggak pakai sepatu. Tapi ya karena semua orang nggak pakai sepatu ya kita nggak bisa jualan sepatu. Tapi sales yang dua bilang, karena mereka nggak pakai sepatu and that's the opportunity. Kita bisa jualan sepatu. Kalian bisa lihat ya, dengan lihat hal yang sama, situasi yang sama, ternyata bisa beda. Makanya cara kita melihat itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Akhirnya ya seperti orang ini berkata, karena orang ini melihat opportunity, dia tahu, oke, orang-orang ini gak punya sepatu, I will make them know betapa pentingnya pakai sepatu dan mereka akan beli sepatu apapun yang aku jual. Bagaimana kita melihat itu penting. Dan itu akan juga membekali kalian, nanti kalian tambah besar gitu ya. Bagaimana kalian melihat kehidupan ini. Bagaimana kalian melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi. Bagaimana kalian melihat situasi-situasi kehidupan yang kalian akan alami. Saya percaya firman Tuhan ini kalau kalian tangkap dengan sungguh-sungguh itu akan mengubahkan your future. Akan mengubahkan kehidupan kalian di masa depan. Ketika kalian punya cara pandang yang benar, kalian gak akan gampang-gampang lagi dijatuhin sama bullying. Gak akan gampang-gampang lagi orang itu ngomongin kamu sesuatu yang buruk dan kamu langsung down. Kalian akan bisa melihat sesuatu dengan lebih baik. Ya, seringkali kita tuh tidak dapat mengubah apa yang kita lihat. Ya kan, kayak contoh tadi, kita gak mengubah, gak tiba-tiba sales yang kedua datang terus lihat semua orang udah pakai sepatu, enggak sama, yang dilihat itu sama. Kita kadang-kadang enggak bisa mengubah situasi kita dengan masalahnya, tapi kita bisa mengubah cara kita melihat. Masalahnya belum selesai, tapi ketika cara kita melihat masalah itu berubah, maka akan beda hasilnya. Karena respon kita juga akan berubah, ketika respon kita berubah, hasilnya akan berubah. Ya.
Nah, bagaimana kita ini punya cara pandang yang benar, ya kan? Kalau kita nggak bisa mengubah apa yang kita bisa lihat, tapi kita bisa mengubah cara kita melihat. Jadi gimana sih supaya aku ini punya cara pandang yang benar terhadap sesuatu? Yang pertama, kita harus punya iman. Katakan iman. Kenapa? Coba perhatikan tadi 3 contoh tadi. Daud, kok berani orang ini? Kok bisa-bisanya dia punya cara pandang yang berbeda? Apa sih yang bisa mengubahkan atau apa sih yang membuat dia tuh berbeda dengan orang tentara Israel? Karena dia punya iman sama Tuhan, dia bilang siapa orang ini? Berani-beraninya dia mencemooh barisan tentara orang Israel. Tuhan yang tolong aku untuk lawan singa itu, Tuhan juga akan tolong aku. Orang ini kayak binatang, dia bilang kayak gitu kan. Dia akan sama seperti binatang itu karena dia melihat bahwa Tuhannya lebih besar. Dia punya iman sama Tuhan. Sehingga dia melihat sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan, itu sesuatu yang kecil. Dia melihat Goliat itu bukan sebagai raksasanya, tapi dia melihat bagaimana ketika dia itu berani melawan Tuhan, siapa yang lebih besar dari Tuhan. Nah, orang itu hanya bisa punya keberanian atau melihat sesuatu dengan benar ketika dia punya iman. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalian tahu enggak, lawan dari iman itu apa? The opposite of faith itu bukanlah keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, enggak. Firman Tuhan katakan, kita itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi lawan dari iman adalah cara pandang yang salah. Kenapa? Karena ketika kita punya cara pandang yang salah, maka kita akan ragu-ragu. Bisa enggak ya Tuhan tolong aku? Kayaknya enggak bisa deh, masalahnya lebih besar daripada Tuhan. Ketika cara pandang kita salah, hasilnya adalah ragu-ragu, takut, khawatir. Itulah lawan dari iman dan keraguan-raguan itu tidak muncul tiba-tiba. Keraguan-raguan itu muncul ketika kita melihat sesuatu dengan cara yang salah. Kita melupakan Tuhan di dalam situasi kita. Kita nggak bisa melihat Tuhan di dalam apa yang kita lihat. Berarti kan kita nggak punya faith. Nah, kalau kita bisa melihat Tuhan di dalam apa yang kita lihat, kalian punya cara pandang pasti berubah. Itulah dimana iman itu bekerja. Orang yang hidup oleh iman akan punya cara pandang yang berbeda. Ya, orang yang hidup oleh iman punya cara pandang yang positif. Makanya kayak tadi dikatakan, siapa? Setelah Daud, Yosua bilang ini, negeri itu bagus, luar biasa baiknya. Dan kalau Tuhan itu berkenan kepada kita, perhatikan kata Tuhan. Perhatikan kata Tuhan, karena di ayat yang sebelumnya, itu ketika 10 pengintai itu pulang dan berkata bahwa, enggak mungkin kita ini masuk. Negeri ini sesuatu negeri yang memakan penduduknya. Negeri di sana itu raksasa-raksasa, enggak ada kata Tuhan. Mereka enggak bisa melihat Tuhan di balik atau di dalam frame yang mereka lihat. Mereka enggak lihat Tuhan. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Di mana Tuhan di dalam apa yang kita lihat? Itu yang kita harus tanyakan. Di mana Tuhan? Coba tanyakan, apakah masalahmu itu lebih besar dari Tuhan? Apakah Tuhan kita lebih kecil daripada apa yang kita alami? Kalau kita bisa berkata bahwa my God is bigger than my problem, then kalian akan meresponinya dengan cara yang berbeda. Kalian bisa jadi seperti Daud. Walaupun yang ada di depan kalian itu giants, tapi kalian tahu kalian itu enggak sendirian. Kalian punya Tuhan yang lebih besar than all the giants. Katakan amin. Kalau kalian bisa memasukkan Tuhan di dalam frame dari yang kalian lihat, itu beda. Dan Tuhan di situ adalah ketika kita itu punya iman. Kita percaya siapa Tuhan, kita kenal siapa Allah kita. Gitu ya. Kita tahu bahwa Allah kita itu lebih besar dari segala sesuatu. Aku percaya walaupun di depanku ini sesuatu yang besar. Dan iman itu muncul dari mana? Firman Tuhan di Roma pasal 10 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi penting bagi kita semua ya, berapapun usia kita,
Penting untuk kita tuh membangun iman kita dari apa? Dari firman Tuhan. Makanya adalah hal yang tepat kalau kalian tuh hari ini ada di sini dan dengarkan firman. Pulang dari sini jangan cuma dengerin firman waktu ibadah. Amin. Ya, tiap hari baca Alkitab. Kenapa? Karena kalau kalian lebih banyak dengar hal-hal yang negatif itu akan mempengaruhi hati kalian dan akan punya frame terhadap sesuatu dan kalian akan lupa melibatkan Tuhan di dalam apa yang kalian lihat. Tapi kalau kita itu mendengar firman Tuhan, ya baca firman Tuhan, ketika kalian tiba-tiba muncul kekhawatiran, ketika kita baca firman Tuhan bisa mengubah cara pandang kita. Firman Tuhan bisa membuat kita mengingat kembali kebesaran Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, oh Tuhan itu pernah tolong orang Israel ya, oh Tuhan itu pernah tolong ini, Tuhan itu bisa lakukan ini, Tuhan itu rubuhkan tembok Yeriko, Tuhan itu begini-begini. Kalian akan muncul iman. Nah kalau Tuhan aja bisa lakukan di zaman dulu, the same God, Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah, juga bisa melakukannya di dalam situasi kita, katakan amin. Situasi bisa beda-beda. Tapi Tuhan kita itu sama. Ya, masalah itu bisa beda-beda setiap orang, tapi Tuhan kita itu sama. Nah, kalau Tuhan itu jauh lebih besar dari semua problem, semua situasi kita, kalian akan bisa melihat situasi kalian dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah punyalah iman sama Tuhan. Have faith, punya iman. Siapa Tuhan di dalam hidupmu? Bagaimana kamu melihat Tuhan? Siapa, sebesar apa Tuhan di hidupmu? Ya, kalau kamu tahu aku sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan menyertai aku pasti bisa. Kalian punya sebuah not just confidence, bukan cuma sekedar kepercayaan diri. Iman itu bukan kepercayaan diri, beda. Bukan sekedar, oh ya aku percaya kepada diriku, iman itu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang percaya kepada kita. Tuhan yang menyertai kita, itulah iman. Iman itu lebih levelnya daripada sekedar confidence atau percaya diri. Nah ketika kita punya iman, orang confidence aja udah menang 50%. Ya kalian kenapa kok orang muda diajari you have to be confident, harus percaya diri. Karena orang kalau sudah percaya diri itu sudah menang setengahnya lagi tinggal berusaha. Tapi sudah menang tuh, sudah setengah perjalanan tuh sudah dimenangin ketika kita confidence. Nah kalau kita iman kepada Tuhan, it's more than just confidence. Iman itu sudah menang dan bahkan sudah melalui garis finish. Jadi ketika kita itu menghadapi sesuatu, kita menghadapinya di dalam kemenangan. Kita tahu bersama Tuhan kita bisa melakukannya. Nah yang kedua, apa yang membuat kita punya cara pandang yang benar? Yang pertama iman, yang kedua sesuaikan dengan firman Tuhan. Kita perlu mengubah atau mengarahkan pikiran kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, perhatikan kalimat yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Paulus tulis kalimat ini? Karena cara pandang kita seringkali dibentuk oleh dunia. Lewat media, lewat media itu termasuk ya film lah, ya acara atau whatever yang kita lihat gitu kan. Dari dunia ini, dari budaya dan juga dari apa? Dari pengalaman kita, dari trauma kita, dari pengalaman kita di masa lalu itu membentuk cara kita memandang sesuatu. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika dunia mencoba membentukmu, membentuk cara pandangmu, Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita perlu semakin berubah. Nah yang bisa mengubah kita apa ya? Firman Tuhan. Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh kayak Daud tadi. Yang menjadi kehendak Tuhan, ya Israel menanglah. Tuhan gak pernah berkehendak orang Israel kalah. Nah Daud bisa tahu kenapa? Karena dia punya cara pandang itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu sesuaikan cara pandang kita dengan firman Tuhan. Makanya ada quote yang
seringkali kita bisa apply di dalam kehidupan kita adalah what would Jesus do? In my situation kira-kira what would Jesus do ya? Kira-kira kalau Tuhan itu disakiti seperti aku disakiti, kira-kira Tuhan itu akan lakukan apa ya? Kita harus arahkan diri kita, by the way pikiran kita itu harus ada di bawah kontrol kita, bukan sebaliknya. Bukan kita yang dikontrol sama pikiran gitu ya, sehingga kita itu seolah-olah gak punya power. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Garis bawahi kalimat terakhir, pikirkanlah semua itu. Berarti kita itu bisa punya kontrol atau punya power dengan sengaja memilih apa yang ada di pikiran kita. Kalau misalnya kita nggak punya kontrol, firman Tuhan nggak mungkin bilang kayak gini. Ya udah apapun yang come up in your mind ya udah follow aja. Enggak, tapi firman Tuhan katakan pikirkan semuanya itu. Kamu bisa memilih apa yang boleh ada di pikiranmu. Kamu bisa pilih. Nah makanya firman Tuhan bilang, makanya karena kamu itu punya power. Kamu itu bisa memilih, pikirkan yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, yang manis. Jangan yang kotor, yang salah, yang busuk, yang jahat, jangan. Kenapa? Karena kita bisa memilih loh. Kalian punya power of your mind, kalian punya kuasa untuk bisa memilih apa yang kalian bisa pikirkan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tahu, kamu bisa pilih. Pilihlah untuk pikirkan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan langkah-langkah kita. Kalau kita mikir yang jahat gitu ya, ya no wonder kita kan jadi orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa orang itu bisa sampai, memperkosa seseorang. Orang itu bisa sampai melakukan perkara yang jahat. Kenapa? Karena dia mikirin itu terus. Nah kalau kalian itu ada di dalam muncul pikiran yang kotor, yang jahat, yang salah. Kalian itu bisa dan punya kuasa untuk mikirkan yang lain. Ada the art of distraction. Jadi seni untuk mengganggu atau mengubah fokus. Karena apa? Karena ya itu muncul mungkin dari apa yang kita lihat gitu ya. Kita nggak bisa expect anytime kita punya pikiran yang selalu murni, selalu baik. Kita nggak bisa expect kayak gitu. Muncul kadang-kadang bahkan tanpa kita sadari, bahkan mungkin tanpa kita sengaja. Bisa muncul pikiran yang salah, pikiran yang kotor, pikiran yang jelek. Nah kalau itu muncul, bukan berarti kita itu kemudian waduh aku ini berarti kotor, jelek, jahat karena pikiranku kok jahat. Enggak, ketika itu muncul berarti itu adalah warning atau sebuah alarm untuk kalian itu mulai take over. Ya, mengambil responsibility, mengambil kendali terhadap pikiran kalian dan mengubahnya. Jadi jangan give up, jangan menyerah, jangan mengikuti ketika muncul pikiran-pikiran yang kotor. Itu sesuatu yang muncul dari daging kita, dari manusia berdosa. Ya, tapi kita punya kuasa Tuhan. Sehingga ketika itu muncul kalian bisa berkata kepada pikiranmu sendiri, stop, aku gak mau pikirin ini, aku mau pikirin sesuatu yang mulia. Aku mau pikirin sesuatu yang baik. Kenapa? Karena aku adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Karena aku adalah orang benar. Kalian berkatalah kepada diri kalian sendiri dan kalian bisa ambil kendali terhadap pikiran kalian. Ya, yang ketiga, yang pertama tadi iman, supaya kita punya cara pandang yang benar kita harus punya iman sama Tuhan. Yang kedua kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Yang ketiga ubah posisi kita. Maksudnya gimana? Kalau kita itu kita sama teman kita gitu ya, di depan kita tuh ada angka 6. Kita berdebat sama dia sampai tua, ini tuh 6, dia bilang 9. 6, 9. Loh ya dua-duanya benar menurut posisi masing-masing.
kalau kita mengubah posisi kita akan melihat oh iya ya ternyata aku yang salah. Atau mungkin oh ternyata dia yang, ketika kita mengubah posisi kita maka cara pandang kita juga akan berubah. Apa maksudnya? Kita baca di Mazmur pasal yang ke-73. Ya ini adalah sebuah contoh dari pemazmur yang ketika dia punya cara pandang yang salah dan tiba-tiba dia bisa pindah ke cara pandang yang benar. Mazmur 73 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset atau maka sedikit lagi maka aku bisa berbuat dosa gitu ya. Itu kalimatnya dibikin puitis. Maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Bukan berarti dia itu duduk atau berdiri di tempat yang licin secara literal, bukan. Tapi dia itu melihat bahwa kalau aku ini hampir berbuat salah, aku ini hampir berbuat dosa. Sebab, nah ini dia punya cara pandang yang salah. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya dia melihat kayak kok orang-orang itu mereka gak kenal Tuhan, mereka gak cinta Tuhan. Tapi kayaknya hidupnya mujur-mujur aja, baik-baik aja. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Aku ini sudah jaga hati, jaga pikiran gitu ya. Membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena ada masalah gitu ya. Kena hukum setiap pagi, selalu ada pergumulan yang baru. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Aku gak ngerti kok beda ya, aku ini anak Tuhan. Tapi kok aku ini ngalami pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah, sedangkan orang-orang yang mereka gak pernah ke gereja. Mereka itu bahkan sukanya ngomong kotor gitu kan, bully teman-temannya. Kayaknya kok baik-baik aja sih, suka ketawa-ketawa, kayaknya hidupnya gak ada masalah. Sedangkan aku ini yang ke gereja, ikut CG, baca firman kok ada aja masalah. Nah ini kira-kira kayak gitu ya. Kita lanjut ayat 17. Ini kuncinya di ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasapai dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Kuncinya adalah di ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Yang bisa mengubahkan kita adalah ketika kita itu ada dalam hadirat Tuhan. Orang-orang muda, penting untuk kalian tuh ada dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita bisa melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Ini orang yang sama loh yang tadi berpikir bahwa kok enak ya hidupnya orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kok hidupku ini susah. Tapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia bisa melihat ternyata enggak kok. Cara pandangku yang salah, aku ini mungkin punya masalah tapi aku disertai Tuhan. Sedangkan mereka kelihatannya happy, tapi hatinya belum tentu dan mereka enggak punya Tuhan. Jadi tempatnya yang mereka, maksudnya tempat standpointnya itu ternyata beda. Dia melihat dalam hadirat Tuhan, aku ini punya standpoint, aku punya ground yang firm. Ya karena Tuhan itu ada bersamaku. Aku gak sia-sia menjaga hidupku bersih. Mereka yang kelihatannya happy tapi gak kenal Tuhan. Mereka yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Suatu kali ketika ada masalah mereka akan hancur seketika. Sedangkan kalau aku ada masalah, Tuhan menyertai aku bisa melampaui masalahku. Cara pandangnya berbeda ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini suka berdoa Tuhan mengubahkan apa yang kita lihat. Ya kan? Tuhan ubahkan masalahku, Tuhan selesaikan masalahku. Pernahkah Anda berpikir bahwa di dalam doa seringkali Tuhan itu ingin mengubah cara pandang kita. Kalau cara pandang kita benar maka masalahnya itu akan berbeda. Cara kita melihat dari masalah bisa kita melihat sebagai opportunity.
Dan bahkan kita bisa bangkit melampaui semua masalah yang ada. Selama ini kita berdoa minta keadaan berubah. Tapi seringkali Tuhan bekerja melalui doa untuk mengubahkan cara pandang kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir, aduh hidupku ini sedih banget sih. Ya, habis diputus pacar, ditinggal sama orang. Kalau kita punya cara pandang yang benar ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, mungkin kita bisa berubah berkata sama Tuhan, Tuhan thank you ya, untung orang itu tinggalkan aku. Tuhan thank you ya. Karena kita bisa melihat bahwa dari sisi Tuhan, ya kan, dari sisi kita bilang ini 6, dari sisi Tuhan ini 9. Dari sisi kita merasa kayak hidupnya sudah kehilangan tujuan gitu ya, karena ada masalah, dibully sama temen, dibully sama orang-orang yang lain, kemudian kita heartbreak gitu kan. Tapi dari sisi Tuhan ketika kita pindah posisi, Tuhan itu berkata, aku tuh memang singkirin orang-orang itu karena ujungnya gak baik buat kamu. Nah ketika kita bisa melihat itu, kita bukannya tambah sedih, kita malah bisa berterima kasih. Padahal masalahnya berubah gak? Enggak. Situasinya gak berubah, tapi respon kita berubah. Yang tadinya sedih, kehilangan tujuan, tiba-tiba berubah menjadi mendapatkan tujuan dan malah bersyukur sama Tuhan. Jadi ubahlah posisi kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mengubah posisi kita, maka cara pandang kita juga akan berubah. Ya, kalau ada orang itu yang say something bad about us sama kalian gitu ya, misalnya entah teman, entah orang yang gak dikenal atau siapa, say something bad tentang kalian. Misalnya kamu ini gak tahu diri, gak bisa apa-apa misalnya. Atau sesuatu yang dasar pemalas, dasar orang apa gitu ya, gitu ya, sesuatu yang negatif. Kita ya khususnya orang-orang muda, seringkali di masa muda kalian itu menangkap semua itu sebagai identitas. Mulai hari ini ubah cara pandang kalian. Segala sesuatu yang negatif yang dikatakan kepada kalian itu hanyalah tools untuk evaluasi dan bukan identitas. Oke, mulai hari ini jangan makan atau jangan menelan mentah-mentah semua perkataan negatif yang orang itu lontarkan kepada hidupmu. Semua perkataan negatif itu hanyalah tools untuk evaluasi diri, tapi itu bukanlah identitasmu. Identitas kita di dalam Tuhan, katakan amin. Dan di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah say something bad about us. Tuhan itu berkata kamu itu dicintai, kamu itu berharga, kamu itu mulia. Aku menciptakan kamu dengan tanganku, menenun kamu di dalam kandungan ibumu. Aku punya tujuan yang mulia, aku punya tujuan yang indah dalam hidupmu. Kamu berharga, kamu indah, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu punya tujuan yang luar biasa di depan. Aku mau memakaimu, semua hal yang baik itu adalah dirimu di dalam Tuhan. Nah kalau ada orang itu yang say something bad about you, kita terima bukan sebagai identitas, tapi sebagai bentuk evaluasi. Oke, mungkin aku perlu memperbaiki diri di area ini, tapi jangan telan itu mentah-mentah. Kalau kita ada di posisi, kita ubah posisi kita di sisi Tuhan, kita akan bisa lihat bahwa itu bukan dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang mengatakannya. Dan kalau manusia yang mengatakannya, itu bukanlah identitas kalian. Itu adalah sesuatu yang hanya membantu kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi kalian itu sudah baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi tangkaplah identitas kalian, ubahlah posisi kalian itu di sisinya Tuhan. Kalau kalian masih melihat dari sisi kalian, cara kalian bisa berubah, cara pandang adalah mempindah tempat, ubah posisi di sisi Tuhan. Maka kalian akan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang terakhir, belajar dari orang lain. Ya, sebagai orang-orang muda, saya juga tahu usia-usia seperti kalian, kita kadang-kadang itu ada sisi ini loh, sorry ya, karena saya juga kayak gitu. Saya berharap enggak semua dari kalian seperti saya. Kalau saya dulu masih muda itu sotoy. Saya gitu ya. Saya waktu dulu masih muda, sotoy gitu kan. Sok tahu, dikasih tahu orang itu enggak lah. Menurutku kayak gini. Itu kan menurutmu. Nah,
Kalau kita itu mau berubah, kita harus belajar rendah hati dan mau belajar dari orang lain. Katakan amin. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Orang yang tidak berpengalaman ini seringkali diidentikan dengan orang-orang muda. Karena memang orang muda itu lemahnya adalah kurang pengalaman. Orang tua punya banyak pengalaman. Ya, nah bagi kita orang-orang yang belum banyak berpengalaman, firman Tuhan ngomong gini, kamu berapa lama lagi kamu tuh masih cinta sama keadaanmu itu, gitu kan? Nggak berpengalaman tapi merasa tahu segalanya. Pencemooh masih gemar sama pencemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tetapi ya perhatikan ini, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, ya dikasih tahu tapi dicuekin gitu kan, dan tidak mau menerima teguranku, ditegur malah rebel atau malah berontak, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, wow ini sesuatu yang gak bagus ya. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, sometimes too late, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena apa? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, gak mau belajar, gak mau cari tahu, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihat dan menolak teguran. Mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi ada kabar baik, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang-orang muda, ya, saya belajar banyak dari kebodohan saya di masa lalu. Kebodohan orang muda salah satunya seperti saya adalah sotoy. Nggak mau belajar tapi merasa sudah paling tahu semuanya. Ini waktunya kita jadi orang-orang muda yang mau belajar rendah hati dan kita mau belajar dari orang lain. Siapa orang-orang yang kita bisa belajar? Orang tua kita, ya, pemimpin kita. Orang-orang yang sudah berhasil dalam hidupnya yang kita bisa belajar. Belajar bukan hanya dari keberhasilan mereka saja, tapi juga belajar dari kesalahan-kesalahan mereka supaya kita nggak perlu mengulang kesalahan yang sama. Makanya saya bilang salah satu kesalahan saya di masa muda adalah sotoy, sok tahu, sok pinter gitu kan. Sehingga akhirnya banyak kejadian-kejadian buruk, akhirnya nabrak sana nabrak sini ya, berdarah dulu, sakit dulu baru belajar. Harusnya kalau kita orang-orang muda kita bisa membuka diri, mendengarkan dan mau menerima teguran, menerima nasihat dari orang tua, dari pemimpin kita, dari orang-orang yang sudah berhasil. Saudara, ada banyak hal buruk yang kita nggak perlu lalui. Dan dikatakan di sini kita terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Makanya kuncinya adalah kita mau belajar dari orang lain. Ya, buka diri kalian pada orang-orang yang tepat yang Tuhan kirim dalam kehidupanmu. Mungkin nggak semuanya itu nggak ada orang yang sempurna. Walaupun zaman itu sudah berubah, ya. Wah, kuno sih itu orang tua, nggak ngerti. Ini kan zaman sudah berubah. Zaman itu boleh berubah, tapi tetap ada yang namanya prinsip yang sifatnya kekal. Zaman boleh berubah dari generasi ke generasi, tapi ada prinsip-prinsip firman Tuhan ya yang kita bisa belajar dan itu tidak berubah apapun zamannya. Katakan amin. Ya, bagaimana cara kita punya cara pandang yang benar? Yang pertama, kita punya iman sama Tuhan. Jadi libatkan Tuhan di dalam setiap frame apapun yang kalian lihat. Ya kan? Yang kedua, sesuaikan dengan firman Tuhan, ambil kendali ya dari pikiran kalian, ambil kendali pikiran kalian, arahkan pikiran kalian. Ketika muncul hal-hal yang negatif, pikirkan hal yang benar. Ya.
Yang ketiga, ubah posisi kita. Masuk dalam hadirat Tuhan, kita lihat dari sisinya Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan melihat sesuatu. Dan yang terakhir, belajarlah, berani belajar dari orang lain. Cukup rendah hati, mau menerima nasihat, dan mau terima teguran. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Siapa yang diberkati Tuhan? Saya percaya hari ini kalau kalian mau terima dan mengubah hidup kalian, benar-benar belajar punya iman, cintai firman Tuhan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, punya kerendahan hati untuk mau terima nasihat dan teguran. Ada banyak kesempatan di masa depan yang Tuhan akan bukakan. Masa depanmu akan berubah ketika hari ini kalian mengambil keputusan, oke, aku mau belajar, aku mau punya iman sama Tuhan, aku mau hidup di dalam firman, aku mau cintai hadirat Tuhan, dan aku mau belajar dari orang lain. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.